Pada video kali ini, kita akan ngomongin mengenai update terbaru dari Google, yaitu algoritma anti-fitnah. Nah, seperti apa algoritma anti-fitnah ini? Bagaimana perubahannya? Tertarik? Yuk, mari simak semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngomongin mengenai update algoritma terbaru dari Google, yaitu algoritma anti-fitnah. Nah, ini merupakan sebutan yang saya buat sendiri ya, algoritma anti-fitnah. Nah, jadi Google baru saja meluncurkan algoritma anti-fitnah. Yang disasar dari algoritma ini adalah konten yang membuat klaim tidak terverifikasi atau fitnah tentang orang lain. Nah, algoritma ini diluncurkan pada tanggal 10 Juni tahun 2021. Jadi baru beberapa hari yang lalu. Pandu Nayak, ini selaku Vice President dari Google Search, itu membeberkan mengenai algoritma terbaru mereka ini. Pandu membuat sebuah artikel yang berjudul Improving Search to Better Protect People from Harassment. Nah, ini dia tampilannya. Jadi teman-teman bisa cari judulnya ini, kemudian ketik di Google. Nah, pasti bakal menemukan artikel lengkap dari Pandu Nayak ini. Jadi kalau teman-teman pengen tahu detailnya, silakan baca pada artikel ini. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai cara kerja dari algoritma ini, yuk kita ketahui lebih jauh. Apa sih sebenarnya yang disasar oleh Google melalui algoritma terbaru ini? Kita kenalan dulu. Apa itu fitnah online? Oke, jadi fitnah online adalah praktik pembuatan klaim yang tidak terverifikasi terhadap pihak lain secara online. Nah, buat kita orang Indonesia tentu akrab banget ya sama fitnah online ini. Kadang disebut dengan hoax atau berita bohong. Nah, di Indonesia fitnah online ini marak banget dan jadi momok terbesar buat internet Indonesia. Karena bahaya banget gitu ya. Begitu ngetik-ngetik, taunya berita bohong. Kalau dulu, ini berita bohong ini hanya di kisaran dunia politik gitu ya. Kalau sekarang itu enggak ya. Hampir seluruh lini itu ada berita bohongnya. Baik itu infotainment, bahkan kesehatan juga itu ada artikel-artikel yang isinya berita bohong. Dan itu bahaya banget. Ini udah jamak terjadi, udah sering banget terjadi. Nah, kemudian masalahnya di mana? Masalahnya itu adalah praktik penghapusan eksploitatif. Nah, emang agak aneh istilahnya ya, karena saya menggunakan istilah yang digunakan Google. Google menyebutnya itu adalah praktik penghapusan eksploitatif. Maksudnya apa? Jika ingin konten fitnah itu dihapus, maka teman-teman harus menyiapkan sejumlah uang. Jadi harus bayar supaya berita fitnah itu dihapus dari suatu website. Kalau hal yang seperti ini, saya belum pernah nemu di Indonesia. Saya pribadi belum pernah gitu ya. Mungkin udah pernah ada terjadi, tapi saya pribadi belum pernah menemukan kasusnya. Nah, ini bahaya banget ya kalau sampai masuk ke Indonesia ya. Maksudnya kalau sampai ada yang praktek teknik seperti ini di Indonesia. Bahaya banget gitu. Tiba-tiba ada berita fitnah mengenai kita gitu kan. Sebagai seorang yang pernah mencuri misalnya. Atau orang yang suka berbuat tidak senonoh misalnya. Ada yang nulis gitu. Kan kita bingung ya, orang nyari tentang nama kita, tiba-tiba berita fitnah yang muncul. Nah, itulah yang disebut berita fitnah ya. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa Google sampai mengeluarkan algoritma anti fitnah ini? Ngapain sih Google sampai ngeluarin algoritma anti fitnah? Bukannya jika ada berita bohong, kita dapat mengajukan penghapusan kepada Google? Nah, ini pertanyaan cerdas ya. Buat teman-teman yang bertanya yang seperti ini, kemungkinan besar teman-teman udah tahu bahwa Google itu menyediakan form untuk penghapusan hasil pencarian. Nah ini, kalau teman-teman nggak suka ada berita teman-teman atau berita bohong teman-teman itu muncul di website, teman-teman bisa laporin ke Google dan bisa di take down. Bahkan Google udah menyediakan panduannya. Ini bisa teman-teman akses pada URL ini. Trik ini akan sangat berguna walaupun sang pemilik website tidak bersedia menghapus kontennya. Karena jika konten itu tidak ditampilkan oleh Google, maka kemungkinan besar tidak banyak yang dapat menemukan konten tersebut. Nah, jadi misalnya ada suatu website bikin berita bohong tentang kita, kemudian kita laporkan ke Google, maka website tersebut nggak akan muncul di Google. Sebenarnya sampai di sini itu masalahnya udah terselesaikan, karena udah ada formnya, udah ada form pengaduan gitu. Buat apa lagi dibikin algoritma anti fitnah? Nah, lalu apa alasan Google? Nah, ternyata alasannya adanya modus baru fitnah online ini. Mari kita kenalan lagi yang namanya industri fitnah online. Nah, bayangin teman-teman, bukan hanya bisnis fitnah online, tapi sekarang udah menjadi industri fitnah online.
Nah, istilah ini saya temukan pertama kali itu pada tanggal 24 April tahun 2021 di New York Times. Jadi, di New York Times itu menerbitkan artikel The Slender Industry atau industri fitnah. Nah, bayangin aja, udah menjadi sebuah industri. Nah, artikel ini ditulis oleh Aaron Crowley dan Kashmir Hill. Untuk memperdalam artikelnya, Aaron Crowley ini sampai membuat fitnah palsu atas dirinya sendiri. Jadi menjiwai banget gitu ya. Jadi dia menempatkan dirinya sebagai korban untuk membuat sebuah artikel di New York Times. Situs fitnah online tersebut mampu bersaing dan bahkan memenangkan posisi pertama pada hasil penelusuran Google. Nah, inilah masalahnya. Jadi kalau teman-teman punya website, kemudian punya LinkedIn, punya akun sosial media misalnya. Jadi kalau dicari pakai kata kunci nama lengkap teman-teman, tentu yang muncul seperti itu ya. Websitenya teman-teman, sosial media, dan lain sebagainya. Nah, tapi masalahnya, begitu ada situs fitnah online ini, kemudian ada berita mengenai kita pada situs tersebut, situs itu mampu naik ke halaman pertama, bahkan pada posisi pertama pada hasil pencarian Google. Nah, ini ngeri banget ya. Jadi ini udah jadi sebuah industri. Jadi betul-betul situs itu dioptimasi dengan SEO gitu. Bahkan itu bisa mengalahkan website pribadi dari orang tersebut dan website-website sosial media. Jadi bahaya banget teman-teman. Nah, ini salah satu contohnya. Ini merupakan berita mengenai Aaron Crowley. Oke, ini industri fitnah online. Sekarang modus barunya seperti apa? Nah, inilah modus barunya. Jadi, pertama-tama, Aaron Crowley itu membuat aduan atau membuat berita palsu di badgirlreport.date. Nah, ini dia contohnya. Ini yang berita yang dia buat. Cuma satu yang dia buat ya. Cuma satu. Kemudian, tidak berapa lama. Berapa hari ya? 3 hari kalau nggak salah. Menurut Aaron Crowley tersebut. Dalam 3 hari, ternyata itu ada jaringan situs fitnah online. Ini salah satunya adalah Bad Girl Report, kemudian Busted Cheaters, kemudian Worst Home Wrecker. Nah, ini 3 di antaranya. Menurut Aaron Crowley, itu banyak banget situsnya. Jadi, seperti sebuah jaringan situs fitnah. Dan ini di-copy gitu ya. Jadi, satu berita Aaron ini di-copy ke banyak situs lain. Nah, kalau satu, mungkin kita agak lebih mudah menanganinya ya. Bisa kita laporkan ke Google, kemudian bahkan si pemilik websitenya bisa kita hubungi karena cuma satu gitu. Tapi karena ini berupa jaringan situs, terus bertambah gitu ya. Postingan mengenai Aaron Crowley itu terus bertambah, terus di-copy ke banyak website, dan itu tentu aja akan mengganggu pencarian Google. Bisa jadi satu halaman pencarian Google itu isinya mengenai berita fitnah mengenai Aaron Crowley semua isinya. Nah, oleh karena itu, pasti teman-teman merasa tidak mampu dan pengen cari jasa profesional untuk mengatasi hal ini, kalau hal ini terjadi pada teman-teman. Maka, apa kira-kira yang terpikir dalam benak teman-teman? Nah, buat teman-teman yang berpengalaman mungkin udah tahu ya. Pastilah yang terpikir adalah perusahaan manajemen reputasi. Nah, kemudian hal yang sama juga terpikir oleh Aaron Crowley. Dia mencari perusahaan manajemen reputasi. Nah, coba tebak kira-kira biaya yang akan dikenakan kepada Aaron berapa? Nah, jadi biayanya itu adalah $20.000. Bayangin teman-teman, itu sama aja dengan 285 juta, hampir 300 juta, hanya untuk menghapus berbagai berita fitnah dari berbagai website. Jadi memang websitenya itu banyak ya. Oke, ini merupakan bisnis yang gede banget sebenarnya. Bisnis yang gede banget dan biayanya tentu aja gede banget. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman udah mengeluh ya. Tapi hal apa lagi yang bikin mengerikan? Nah, ini dia. Ternyata seringkali orang yang memiliki website dan perusahaan manajemen reputasi yang menawarkan penghapusan itu adalah orang yang sama. Nah, nih, coba teman-teman lihat ya. Ketika teman-teman mengakses berita mengenai Aaron Crowley ini, pada samping sebelah kanannya itu ada iklan remove content. Nah, begitu diklik, ini bakal menuju ke perusahaan manajemen reputasi, dan ini teman-teman bakal dikenakan kisaran $20.000 untuk menghapus berita teman-teman. Tidak sampai di situ aja. Nah, Aaron ini betul-betul mendalami kasusnya ya. Jadi Aaron ini menghubungi beberapa orang yang udah pernah bayar. Jadi udah pernah kena kasus yang sama, kemudian membayar sejumlah yang besar banget, dan Aaron mewawancarai mereka. Dan apa yang terjadi? Ternyata sebagian besar dari mereka itu kasusnya berulang. Udah pernah bayar, tapi setelah beberapa bulan berikutnya, hal yang sama kembali terjadi. Nah, jadi berita-berita bohong itu kembali tersebar, artinya kasusnya berulang untuk orang yang sama. Nah, bayangin ya, kasihan banget, udah membayar gede banget, tapi ternyata beritanya kembali tersebar. Nah, semua hal ini terjadi karena bantuan Google. Nah, maksudnya bukan bantuan langsung, bantuannya itu adalah berupa algoritma Google.
Kenapa? Karena hal ini tidak akan terjadi kalau website-website tersebut itu nggak muncul pada halaman pertama Google. Misalnya muncul pada halaman 10. Nah, nggak bakal ada yang nyari gitu ya ke halaman 10. Tapi sayangnya website tersebut itu muncul pada halaman pertama. Bahkan dapat ranking pertama gitu ya. Itu kan gara-gara mereka mampu mengakali algoritma Google ya. Oleh karena itu, Google bertanggung jawab secara tak langsung untuk berkembang pesatnya industri seperti ini. Nah, oleh karena itu, makanya Google harus menyelesaikan masalah ini. Nah, inilah dia penyelesaian dari Google, yaitu algoritma anti fitnah. Nah, untuk mencegah berkembangnya bisnis dan industri fitnah online ini, Google menyampaikan sebuah konsep baru yang disebut known victim. Konsep ini akan mempersulit penyebar fitnah untuk mendapatkan peringkat yang baik pada Google. Nah, sekarang setelah korban itu meminta penghapusan fitnah online, maka segera nama si korban itu dijadikan atau masuk ke daftar known victims, artinya korban-korban yang udah diketahui. Nah, kemudian Google akan secara otomatis menerapkan perlindungan peringkat untuk membantu mencegah konten dari situs berkualitas rendah serupa untuk muncul pada hasil pencarian Google untuk nama orang yang sama. Nah, itulah yang disebut algoritma anti fitnah dari Google. Nah, ini merupakan berita bagus ya, berita bagus. Dan ini patut diacungi jempol untuk Google ya. Oke, sekarang pendapat saya ya, Google itu sangat anti terhadap intervensi algoritma mereka. Teman-teman bisa baca deh, ada banyak sekali artikel mengenai ini. Google itu nggak mau atau nggak banget gitu pengen algoritma mereka diintervensi oleh pihak manapun. Beberapa negara bahkan pernah mencoba. Bayangin, bukan orang ya, tapi negara itu pernah mencoba. Kayak Perancis, Inggris itu pernah mencoba mengintervensi algoritma Google dan gagal. Nggak berhasil sama sekali. Nah, sekarang kejadiannya ini adalah intervensi dari artikel New York Times, kemudian langsung menelurkan algoritma Google. Nah, bayangin, bukan negara, tapi hanya sebuah artikel New York Times. Tapi teman-teman harus baca ya artikel New York Times-nya. Ini keren banget, lengkap banget. Teman-teman bisa baca runtun kejadiannya seperti apa gitu ya. Ada lebih dari satu artikel. Teman-teman bisa baca semuanya karena saling menjelaskan ya artikelnya. Nah, kalau teman-teman pengen baca lengkap, saya udah masukin link-link lengkapnya pada artikel Projasa Web mengenai algoritma Google fitnah online ini. Nah, algoritma anti fitnah Google ini sebutan yang saya buat sendiri ya. Menurut saya merupakan langkah yang sangat baik dari Google. Karena Google sudah mulai menanggapi gitu ya intervensi-intervensi algoritma yang sifatnya positif. Nah, sekarang kita hanya menantikan perkembangannya. Nah, khusus untuk Indonesia ini akan teruji tahun kira-kira 2024 ya. Ketika terjadi pemilu nanti, di mana ada banyak sekali berita fitnah online yang terjadi di Indonesia. Semoga aja algoritma ini dapat berfungsi dengan baik dan dapat membebaskan internet Indonesia dari berbagai berita bohong. Nah, oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.